wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 178A dari Kota Pasuruan tahun 2024. Saya Diana Fibriani dari TK Widurim Bogolor. Dan saya Siti Nurudayati dari TK Wijaya Kusuma 4. Saya Alfi Yuniaratna Putri dari SDN Temborjo 2. Kami akan melaksanakan praktek kucing sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Alfi. Waalaikumsalam Bu Diana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bu Diana bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini Bu Alfi akan melakukan kegiatan kucing ya. Bagaimana? Sudah siap Bu? Oke, insya Allah hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching dengan Bu Siti Nurul Hidayati. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Alfi. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Saya akan mengamati coach dan kucing yang akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan hal kita dan kompetensi kucingnya. Baik Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses kucing ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang Bu Alfi kembangkan pada kucing kali ini? Iya, rencana saya kompetensi yang akan saya kembangkan lebih ke bagian presence ya Bu, ke kehadiran penuh gitu, karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach kita nanti, lalu mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mempertanyakan atau menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Kompetensi untuk kompetensi coaching secara spesifik yang akan saya kembangkan nanti yaitu lebih ke mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Saya ingin coaching saya nantinya ketika proses coaching lebih bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Baiklah, demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silakan Bu Alfi bisa memulai coachingnya bersama Ibu Nurul. Semoga lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu. Mari. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Alfi. Iya, bagaimana hari ini kabarnya Bu Nurul? Alhamdulillah baik Bu. Iya, begini Bu Nurul, apakah hari ini ada yang ingin Bu Nurul ceritakan atau mungkin ada yang ingin Bu Nurul sampaikan kepada saya? Iya, saya ingin cerita sedikit Bu tentang permasalahan saya di kelas. Saya merasa kurang dalam mengolah ke kelas Bu, dimana anak-anak itu ketika kegiatan pembelajaran itu rame, kurang fokus, dan kayak sering berantem gitu Bu. Saya itu bingung gimana yang solusinya, padahal saya sudah melakukan strategi yang lain gitu loh, yang baru menurut saya sudah bagus, tapi kok masih kurang begitu. Oh, jadi permasalahannya Bu Nurul ini adalah kesulitan untuk mengelola kelas ini Bu ya. Iya. Padahal menurut Bu Nurul sudah berusaha, sudah menampilkan strategi, sudah menggunakan metode, sudah menggunakan media yang beragam dan bervariasi, tapi jenengan masih merasa kalau kurang gitu Bu dalam mengelola kelas. Nah, menurut Bu Nurul, apa yang menjadi kendala utamanya jenengan dalam melaksanakan pengelolaan kelas ini? Bisa Bu Nurul ceritakan lebih lanjut bagaimana proses hal tersebut? Menurut saya, kendala saya ketika kegiatan pembelajaran itu anak-anak itu kurang fokus. Kayak pembelajaran itu kurang menarik gitu. Jadi anak-anak itu sering membuat gaduh sendiri di dalam kelas, tidak fokus, kan kadang berantem begitu Bu. Untuk
strategi saya itu biasanya saya itu juga melakukan ice breaking, juga memberikan pembelajaran yang variatif, tapi masih anak itu kurang fokus begitu Bu. Oke. Jadi kendala utamanya jenengan adalah ketika jenengan sudah melakukan segala upaya atau sesuatu yang untuk mengelola kelas, anak-anak itu masih sering ribut, masih tidak tertarik gitu nggih Bu. Nah, kalau boleh tahu selama ini strategi yang bagaimana yang jenengan gunakan di dalam kelas? Strateginya saya itu menggunakan pertama kegiatan pembelajaran lihat video bersama, nah, terus melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi juga. Tapi di situ juga anak-anak kok masih sulit begitu Bu. Saya juga sering membuat kegiatan kelompok dan melakukan ice breaking di dalam kelas supaya saya itu anak-anak itu bisa fokus lagi begitu. Berarti menurut Bu Nurul selama ini Bu Nurul sudah menjalankan atau menggunakan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak sebenarnya Bu. Nah, pembelajaran menarik sendiri itu menurut Bu Nurul pembelajaran yang seperti apa Bu? Menurut saya pembelajaran yang menarik itu pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan dan minat anak Bu. Nah di sini kan anak TK, dimana anak TK itu kan mudah bosan. Nah di situ mungkin saya itu kurangnya itu juga karena kurang dalam alat permainan edukatifnya, mungkin kurang bervariatif dan beragam. Nah di situ mungkin anak-anak jadi kurang tertarik. Oh gitu. Berarti menurut Bu Nurul untuk pembelajaran yang menarik itu sendiri adalah pembelajaran yang memfasilitasi anak baik minat maupun gaya belajarnya. Nah, kalau seumpama sekarang kita gambarkan kondisinya Bu Nurul dari skala 1 sampai dengan 10, untuk skala 1 itu belum ada usaha, atau skala 0 maksud saya belum ada usaha sama sekali, dan di skala 10 itu sudah sangat-sangat maksimal. Kira-kira untuk saat ini kondisi atau Bu Nurul, nilai Bu Nurul itu ada di skala nomor berapa Bu? Untuk saat ini saya kira ada di posisi skala 5 ya Bu. Iya, di skala 5 tadi kurang, masih ada kesulitan di situ saya dalam. Jadi dalam skala mulai 0 sampai dengan 10 menurut Bu Nurul masih ada di skala nomor 5. Nah, nantinya ketika setelah Bu Nurul sudah lebih melakukan effort atau yang lain, Bu Nurul ingin nilainya di angka berapa Bu? Dari 1 sampai 10? Saya itu pengennya ya 8 atau 9 gitu Bu. Gitu. Berarti dari angka 1 sampai itu Bu Nurul ingin angka di 8 atau 9. Nah, ini berarti nantinya kinerjanya Bu Nurul juga memang harus lebih ditingkatkan ya Bu untuk mencapai ke angka 8 atau 9 ini. Nah, lalu untuk melaksanakan strategi atau langkah selanjutnya untuk jenengan supaya naik nilainya dari 8 ke 9 itu bagaimana? Mungkin strategi yang saya lakukan itu saya mengajak anak-anak untuk melibatkan anak-anak dalam membuat aturan kelas Bu ya. Dan di situ kan akan tercipta budaya positif. Nah mungkin dari situ saya akan memberikan juga kegiatan yang menarik lagi, misalnya kegiatan kelompok. Dari situ anak-anak akan terlihat antusias, saling kerjasama, dan kondisi kelas akan kondusif. Baik, berarti dari skala 1 sampai 10 tadi Bu Nurul ingin di skala 8 dan 9 dengan langkah-langkah seperti tadi. Menurut saya itu sudah cukup bagus ya Bu untuk dilakukan, seperti yang jenengan pertama mengidentifikasi karakter minat anak, kemudian ada memetakan gaya belajarnya, membuat pembelajaran yang aktif dan menarik, kemudian menyediakan media pembelajaran. Dari strategi-strategi tadi, apakah ada langkah lain atau strategi lain yang ingin Bu Nurul lakukan? Mungkin itu sudah cukup bagus ya. Jadi menurut Bu Nurul langkah-langkah tadi sudah cukup untuk Bu Nurul lakukan. Nah, selain untuk menghasilkan capaian yang tadi Bu Nurul harapkan, kira-kira pihak mana atau siapa saja yang bisa membantu keberhasilan Bu Nurul untuk mencapai angka 8 atau 9 ini? Ya, saya mungkin akan minta bantuan atau melibatkan kepala sekolah, teman sejawat, juga anak-anak, dan tidak lupa melaporkan perkembangannya kepada wali murid. Baik, jadi untuk menuju ke angka 8-9 tadi, dengan akan berkolaborasi dengan beberapa pihak. Nah, kira-kira dari langkah-langkah tadi yang sudah Bu Nurul sampaikan kepada saya, langkah mana yang kira-kira secepatnya akan jenengan lakukan dalam waktu dekat ini?
saya akan melakukan secepatnya itu membuat aturan kelas bersama itu Bu ya, sama anak-anak itu. Jadi itu mungkin yang langkah pertama. Nah, kira-kira untuk melaksanakan semua rencananya Bu Nurul tadi mulai awal melihat gaya belajarnya anak-anak, kemudian pembelajaran yang interaktif sampai berkolaborasi tadi, kira-kira itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau waktunya sih untuk penerapannya mungkin saya lakukan minggu ini, untuk hasilnya untuk memberikan waktu berapa lama itu mungkin tidak terukur Bu ya, karena itu kan di posisi TK ini kan anak-anak itu kan belajarnya nggak Masih cuma berproses ya juga berproses, nggak bisa instan gitu. Baik, luar biasa sekali rencana-rencana yang Bu Nurul kembangkan. Kemudian apakah ada hal lain yang bisa Bu Nurul tambahkan dalam rencananya Bu Nurul ini? Mungkin sudah cukup itu Bu. Baik, Bu Nurul, alhamdulillah saya sudah mendengarkan apa saja yang menjadi permasalahan Bu Nurul dan juga solusi dari Bu Nurul. Nah, saya yakin dengan pendekatan yang lebih personal yang dilakukan oleh Bu Nurul bisa menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif dan juga lebih aktif dan juga interaktif nih dengan anak-anak. Semoga dengan nantinya langkah-langkah yang Bu Nurul rencanakan, langkah strategis yang Bu Nurul rencanakan, semoga bisa berjalan dengan aman, nyaman serta menyenangkan untuk Bu Nurul dan juga anak-anak. Iya. Terima kasih banyak ya Bu Alfi karena sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami. Semoga ini bisa menjadi langkah awal saya untuk melakukan perubahan di dalam kelas. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Alfi. Sama-sama Bu. Iya, Terima maaf kalau ada kekurangannya. Iya. Baik Bu Alfi, tadi Ya, sudah bisa. melakukan coaching dengan Bu Nurul. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah prosesnya tadi lancar Bu. Dalam proses coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan memasukkan alur tirta mulai dari tujuan sampai dengan tanggung jawab. Kemudian saya juga berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga beliau bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi pada saat proses coaching juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang seperti presence atau kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, saya juga mendengarkan dengan aktif, begitu Bu. Oke Bu Alfi, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching yang dilakukan Bu Alfi sama Bu Nurul sudah berjalan dengan baik dan lancar, sudah sesuai dengan alur tirta dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan tadi coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Dan pertanyaan terakhir ini Bu Alfi, sebelum kita tutup, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, terima kasih Bu. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya yaitu bagaimana cara lebih mendalami lagi proses kita sehingga proses coachingnya jauh lebih baik. Bagaimana saya mendalami permasalahan yang dihadapi oleh coach dan juga bagaimana saya menggali dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu ke depannya yang ingin saya kembangkan. Nah, ya itu Bu Alfi ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Kami dari angkatan 11 kelas 178 A Kota Pasuruan. Dengan saya Siti Nurhidayati dari TK Wijaya Kusuma 4 Kota Pasuruan. Saya Yuni Indah Lestari dari SDN Gading Rejo 1 Kota Pasuruan. Saya Diana Fibriani dari TK Widuri Mukulor. Kami akan melakukan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Yuni. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja Bu Yuni. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Semoga kita selalu sehat. Ngomong-ngomong, tumben ini Bu Diana ke kelas saya. Iya nih Bu, saya ingin membicarakan sesuatu sama Bu Yuni. Monggo Bu Diana. Apakah Bu Yuni ada
Iki ketok sing iki. Budiana separuh iku. Kurang Sing iki ku separuh. Nah, sip. Oke, gas. Pendelok nang ndi? Masih pencet tak? Budiana. Ndak tengah-tengah wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak telaksi. Ayo. Kalau perlunya janjikan. Iya gini kabeh. Sini perintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 kelas 178 A Kota Pasuruan. Dengan saya Siti Nurhidayati dari TK Wijaya Kusuma 4 Kota Pasuruan. Saya Yuni Indah Lestari dari SDN Gading Rejo 1 Kota Pasuruan. Saya Diana Fibriani dari TK Widuri Mukulor, Kota Pasuruan ini. Lanjut. Ayo, kami dari Enggak usah langsung aja. Apa? Kami mengerjakan tugas. Lu iki durung mari, ndak apa-apa. Kami akan melakukan kegiatan demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Yuk, sekarang Bu. Monggo silakan. Diana, mari kita duduk santai sini, anak-anak juga sudah pulang kan. Bagaimana nih? Bu Diana, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Terima kasih ya Bu Yuni. Ini saya sedang menghadapi tantangan yang cukup besar nih. Ada salah satu anak didik saya yang ABK. Cerita saja Bu Diana, monggo. Anaknya ABK, kenapa Bu? Ini sih Bu, anak ABK ini kondisinya autisme. Dia sulit sekali berinteraksi dengan anak-anak lain. Seringkali melakukan gerakan repetitif dan berulang-ulang, dan sulit untuk mengikuti kegiatan belajar. Saya sudah mencoba berbagai cara, tapi masih belum ada perubahan yang signifikan. Gitu ya Bu Diana, saya mengerti betul apa yang betapa menantangnya situasi ini. Apa yang menurut Bu Diana menjadi kendala utama dalam proses pembelajaran dan sosialisasi anak ini, Bu? Dia itu cenderung menyendiri dan tampak kebingungan saat teman-temannya bermain bersama. Saat dia diminta ikut kegiatan kelompok, dia terlihat sering ragu dan seringkali tidak ikut serta, Bu. Selain itu, saat kami memberikan instruksi, dia sering tidak merespon dengan baik dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami. Apa Bu Diana sudah menghubungi orang tua dari anak tersebut? Kalau orang tuanya begini sudah saya beritahu, kita sudah berkomunikasi, tetapi memang orang tuanya memang sibuk ya Bu ini. Tapi ya sudah tahu sih kondisinya anaknya seperti itu. Baik, jadi tadi ada dua aspek kendala ya Bu, kesulitan dalam berinteraksi sosial dan pemahaman terhadap instruksi, begitu ya Bu ya. Apakah Ibu sudah mencoba strategi tertentu untuk membantunya? Saya sudah mencoba untuk mengajaknya lebih sering berinteraksi dengan teman-temannya, tapi tampaknya dia masih butuh waktu lebih banyak waktu. Saya juga kadang memberi instruksi secara individual, tetapi waktu di kelas memang sering terbatas kan Bu. Oke. Seumpama nih Bu ya, digambarkan ya Bu ya, dari skala 1 sampai 10, angka 1 belum ada usaha sama sekali, belum mencapai tujuan dari Bu Diana, dan angka 10 sudah ada usaha yang maksimal. Kira-kira nih Bu ya, di mana posisi Bu Diana saat ini untuk mencapai tujuan yang Bu Diana harapkan? Nah, mungkin di antara angka 1 sampai 10 sih saya masih berada di angka 5 sih Bu. Oke, jadi menurut Bu Diana dari angka 1 sampai 10, Bu Diana masih berada di angka 5 ya Bu ya. Memangnya Bu Diana menginginkan berada di angka berapa sih Bu dalam pencapaian tujuan ini? Kalau saya sih menginginkan dia di angka antara 8 atau 9 gitu Bu Yuni. Oke. Jadi dari angka 5 ke angka 8 atau 9 ya. Membutuhkan tambahan yang agak banyak ya Bu ya. Iya sih Bu.
Bu Diana ini harus berusaha lebih keras lagi nih untuk meningkatkan angkanya. Lalu untuk meningkatkan skala itu apa sih yang bisa dilakukan untuk membantu anak ini? Apakah ada alternatif lain yang belum pernah Bu Diana coba? Ya mungkin saya bisa mencoba menggunakan alat bantu visual untuk membantu dia untuk memahami instruksi yang lebih baik lagi. Atau saya bisa mencoba untuk melibatkan kegiatan dalam kelompok kecil. Oke, baik. Jadi rencananya adalah memulai dengan interaksi sosial yang lebih kecil dan menggunakan alat bantu visual dan memberikan instruksi. Selain itu mungkin ada rencana lainnya, Bu? Mungkin saya lebih mencoba untuk mencari tahu minat dan bakat anak ini yang khusus gitu ya ke orang tuanya. Dengan mengetahui hal tersebut, saya bisa mencoba dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak ABK itu. Oke, bagus sekali Bu idenya. Baik, sekarang bagaimana Bu Diana menerapkan ide-ide itu? Apakah ada langkah-langkah konkret yang bisa Bu Diana lakukan? Saya akan memulai dengan membuat jadwal kegiatan yang lebih terstruktur tentunya Bu ya. Terus saya juga akan mencoba untuk mencari alat bantu visual yang sesuai dengan anak ABK itu, dan saya akan berkomunikasi dengan orang tuanya dan meminta masukan serta dukungan untuk anak ini. Wah, bagus sekali Bu Diana membuat jadwal kegiatan yang lebih terstruktur untuk anak ini. Kemudian Bu ya, mencari alat bantu visual yang sesuai, juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya untuk meminta masukan dan dukungan. Mantap Bu Diana. Apakah ada hal lain Bu yang perlu ditambahkan atau yang Bu Diana rasa penting untuk lebih ditindaklanjuti? Saya rasa rencana ini sudah cukup bagus kok Bu Yuni. Oke, kira-kira kapan Bu Diana akan memulai menerapkannya? Saya akan mencoba menerapkannya dalam minggu ini dan saya akan melihat perkembangannya bagaimana. Bagus sekali Bu. Siapa saja nanti yang bisa membantu Bu Diana nih untuk menjalankan rencana ini? Tentu saja saya akan mengajak rekan-rekan sejawat saya dan juga tentunya orang tuanya saya libatkan juga dalam perkembangan. Oke Bu, jadi Bu Diana bisa berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, dengan orang tua anak ABK ini. Terima kasih ya Bu Yuni. Saya akan segera memulainya dan bersemangat. Nanti saya akan memberi kabar perkembangan anak ini kepada Bu. Ya, sama-sama Bu Diana, tetap semangat ya. Saya akan selalu mendukung dan saya yakin dengan upaya yang Bu Diana lakukan, anak ini akan mengalami perkembangan yang positif. Saya tunggu kabarnya ya Bu ya. Oke siap Bu Yuni. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.